Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat kembali bersilaturahim yang tentunya selalu dan istiqomah kita harus memanjatkan syukur alhamdulillah dari Allah SWT atas kenikmat sempat, nikmat sehat dan karunia apapun yang kita terima, yang tentunya itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat tanpa kurang satu apapun. Dan apa yang kita diskusikan pada hari ini senantiasa Allah memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan, kesuksesan, dan untuk bisa kita implementasikan lebih lanjut. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para pengikut hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di zaman akhir. Yang terhormat Pak Asep mewakili dari Polbangtan dan Bapak Ibu sekalian juga dari Polbangtan, dan yang hadir ini juga beberapa dari perwakilan dinas. Ada ini Pak, ini senior saya Pak Gunawan ini Pak, kemudian dari Pak Bayu dari Dinas Ketahanan Pangan, yang lain Dinas Tenaga Kerja mudah-mudahan juga hadir, Dinas Pendidikan, dan juga Pak Satria ini yang baru Tepang, selamat datang Pak. Dan yang tidak kalah pentingnya dan kita banggakan ini para peserta semua tanpa terkecuali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Pak Asep dan semua, jadi paling tidak ini ada 4 pilar lah begitu kalau saya sampaikan yang harus menjadi satu kesatuan bagaimana membangun pertanian secara umum. Saya belum pada posisi langsung mengkaitkan dengan apa yang diskusikan nanti kaitan dengan bias ini. Ada pilar pertama, mohon maaf Pak Asep, saya mendudukkan atau kami di pemerintah daerah yang pertama. Nah, pemerintah daerah ini yang mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran. Ada perangkat daerah di situ di dalamnya. Apakah itu dimungkinkan sampai ke kecamatan, sangat desa, kelurahan, sangat dimungkinkan. Jadi nanti desain kita melakukan pembahasan ataupun merancang kegiatan itu sangat dimungkinkan sampai itu pada posisi melibatkan atau memberikan beban tanggung jawab untuk mengimplementasikan itu sampai di tingkat desa, sangat memungkinkan. Dan kami siap untuk memfasilitasi di sana. Masih di pilar yang satu tadi itu ada berbagai kewenangan di situ, mulai dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi, nanti sampai juga bagaimana kita upaya keberlanjutan mendatang tadi itu. Yang lebih penting di sana tidak hanya selesai nanti, yes ini selesai, ya sudah selesai, tidak. Selalu saya sampaikan Pak Asep, dan dari awal kami juga harus sampaikan, jadi setiap tahapan yang kita laksanakan di tahapan di GIAS ini harus ada bagaimana tidak hanya pada posisi minggu besok atau bulan depan, tapi bagaimana nanti upaya menindaklanjuti sampai pada posisi apakah itu ada target satu optimal atau maksimal. Nah, setelah maksimal bagaimana keberlanjutan itu, walaupun itu dengan pola yang agak perlu kita diversifikasi tadi, yang tidak kalah pentingnya itu selalu itu. Dan target keberlanjutan tadi itu tidak hanya kita pola dalam skala makro saja Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian, tapi bisa kita pola tadi itu apakah dari sisi hanya, mohon maaf, dari lingkup pertanian saja. Nah, nanti bagaimana tadi itu kaitan dengan penyiapan untuk anak-anak muda, terutama tadi itu bisa melanjutkan. Bahkan tadi saya juga sampaikan Pak Asep, kita ini menyiapkan anak-anak muda ini, ya bahasanya angkutan kalau itu tidak pas, sebagai beda-beda tipis, kuli fil art atau
khalifah. Nah, saya berharap sebagai khalifah, jadi pemimpin. Jadi nanti anak-anak tadi itu atau para pemuda kita, remaja tadi yang kita siapkan tadi itu, selain untuk dirinya sendiri juga bisa menciptakan tadi. Jadi artinya dia sebagai pemimpin. Tapi kalau sebagai kuli, ya berarti kan tetap hanya setelah kita beli perkuatan dalam bentuk apapun, nah nanti pasti juga sudah selesai. Ini belum kita libatkan Pak ya, perbankan belum. Nanti suatu saat harus selalu nanti tolong dicatat Pak, catat waktu nanti kita di forum CSR, di situ semua pengusaha masuk, karena ini juga akan kita sampaikan tadi. Jadi di pilar 1 dari itu pemerintah daerah. Kemudian pilar kedua, ya kayak Pak Asep berjajar dari pemerintah vertikal. Yang tentunya kami juga berharap tidak hanya itu dari sisi Kementerian Pertanian, dan kemarin pun juga kami secara tidak sengaja itu membaca di Kompas, dan ini sudah ada ya gayung bersambut, tinggal nanti kami sambil menunggu, ternyata pola ini juga dikembangkan oleh Bappenas Pak. Gitu. Ya sama rohnya, hanya bedanya apa namanya kemarin lupa Pak, kata saya dulu. Tapi di sana artinya sama kan? Kalau di daerah kami dilibatkan di Bapeda. Nah kemarin kenapa masa yang mendesain dari skala rencana di nasional tidak ada? Ternyata di Bappenas ada Pak Asep, dan nanti itu juga akan kita sandingkan. Nah, tidak hanya dari Kementerian Pertanian, tapi juga dari kementerian yang lain. Paling tidak Pak, kalau itu boleh gitu ya, kalau di sini menjelma ada dinas tenaga kerja, ya nanti berarti Kementerian Tenaga Kerja begitu. Kemudian dari dinas pendidikan berarti dari Kementerian Pendidikan tadi itu. Yakin dan percaya ada hal yang itu bisa kita konekkan sinergikan tadi itu. Itu pilar kedua. Pilar ketiga, ya ini Pak Satria dan yang lain-lainnya tadi itu. Saya selalu menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ada satu rancangan baik di pusat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk di desa, yang namanya ya gampangannya itu kalau yang agak familiar adalah Renstra, rencana strategis begitulah. Itu umurnya kan 5 tahun. Kalau di pemerintahan itu, kalau di pusat ya rencana pembangunan nasional jangka menengah. Di provinsi RPJMD provinsi, dan di kita juga ada RPJMD Kabupaten Malang. Di desa juga ada RPJMDes. Jangan berbicara tentang rentang waktunya, yaitu karena menyesuaikan dengan pola tadi, tapi rohnya sama. Dan itu harus sepakat, itu tidak boleh tidak. Kalau kita berbicara Kabupaten Malang, di situ ada RPJMD Kabupaten Malang. Saya tadi sebutkan bahwa baik artinya tidak hanya fardu kifayah tapi juga fardu ain. Jadi siapapun yang melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Malang, hukumnya wajib dan bertanggung jawab ikut mewujudkan yang namanya RPJMD tadi itu. Ada hal yang mendasar ini Pak Asep, dan ini kami juga sedang mendesain bagaimana yang RPJMD yang baru ini nanti di tahun ketiga itu terwujud yang namanya green economy. Nah, green economy itu kan tidak bisa tidak harus dengan namanya pertanian dan lingkungan tadi itu. Nah, berarti tadi itu. Jadi siapapun RPJMD Kabupaten Malang, ya Pak Bupati, Pak Bupati, dan siapapun perorangan setengah korporat ataupun korporat, baik BUMN, BUMD, swasta dan apapun, perkumpulan apapun, hukumnya wajib. Nah, nanti ke sana, tidak aja nanti itu kan tanggung jawab pemerintah daerah. Dan pilar yang keempat, ya ini tadi anak-anak kita atau para pemuda kita tadi itu. Artinya bagaimana 4 pilar ini menjadi satu kesatuan tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita desain bersama goalnya tadi itu. Bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Malang, ya selalu dan selalu Pak, Kabupaten Malang ini pada posisi, ini izin Pak Gunawan sama Pak Bayu, ya era-era dulu begitu. Ini yang ngomong bukan saya, tapi BPS, tadi itu BPS Provinsi,
dan disampaikan oleh gubernur, ibu gubernur. Saya tidak tahu menjadi perhatian saat ini. Kemarin data untuk 2021 itu Kabupaten Malang itu sudah tidak lagi masuk pada posisi 10 besar sebagai penyangga pangan, terutama di padinya, begitu. Ya, saya ini sebagai orang pertanian, saya pertama kali kerja dilahirkan ya kayak di Perasak ini, sama seragamnya. Dulu mau mutasi ke daerah, saya di Baikat sama Pak Sekjen, waktu itu masih Pak Dr. Sutatwo. Kamu lahir di pertanian, kamu. Walaupun kamu masuk ke Pemda dimanapun, ingat otakmu itu harus pertanian. Siapa? Sekjen. Jadi saya ingat. Dan kebetulan masa kerja saya ini Pak, saya insya Allah kurang 5 tahun mau pensiun itu lebih banyak memang di perencanaan begitu. Nah, tapi membekas betul tadi itu, dan itu pesan dari Pak Sekjen. Artinya di situ saya terus terang izin ini Pak